Untuk yang pertama pertanyaan yaitu hukum daripada menggambar atau melukis ya. Kalau misalnya yang diharamkan, saya nggak berani memberikan statement kepada kalian, cuman yang kami pelajarin daripada guru-guru mengatakan bahwasanya kalau 3 dimensi itu hukumnya haram ya. Karena apa? Menandingi daripada yang Allah ciptakan. Tetapi kalau misalnya secara kanvas, gambar itu masih dibolehkan. Allah a'lam. Mimpi, bolehkah kita percaya pada mimpi? Nah, untuk soal mimpi kita bagi dulu. Mimpi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah ilham, yang kedua adalah mimpi buruk, datangnya daripada syaitan. Yang ketiga adalah bunga mimpi. Apa itu ilham? Ilham adalah petunjuk yang Allah berikan. Artinya mimpinya langsung daripada Allah. Ini kejadian oleh para nabi zaman dahulu, mulai dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim gitu ya, diceritakan itu yang namanya ilham, datangnya daripada Allah, petunjuk. Yang kedua adalah yakni mimpi daripada syaitan, yaitu mimpi-mimpi buruk ya. Ulama menganjurkan kalau kita mimpi buruk ketika bangun maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bunga-bunga mimpi. Ini adalah pemikiran kita yang belum tuntas ketika masih dalam kondisi bangun sehingga terbawa ke dalam mimpi. Nah, untuk ilham itu bisa ditakwilkan. Ada sebuah kitab yang yang dikarang oleh Ibnu Sirin, boleh itu kita lihat ya. Tentunya dengan bimbingan para guru-guru kita bagaimana cara menakwilkan mimpi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Sirin tersebut. Wallahu a'lam. Takdir itu bisa diubah apa enggak? Ya. Mengatakan sebuah riwayat mengatakan la yadurul qada illa doa ya. Nggak ada yang bisa mengubah daripada takdir kecuali doa ya. Jadi kita perbanyak doa maka itu dapat merubah takdir ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah nikmat kepada suatu kaum, cuman yang mengubah nikmat itu menjadi bencana itu kaum itu sendiri ya. Fitrahnya semua ketetapan yang diberikan kepada manusia adalah surga. Kampung kita memilih pada surga. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi mereka yang nggak mau. Lalu sahabat nanya, siapa yang nggak mau wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW bersabda, yang nggak mau adalah yang nggak mengikutiku. Jadi sebenarnya pilihan ini. Kita dikasih ke surga, cuman kita tetap melanggar apa yang disyariatkan oleh Islam. Nah, beda dengan hubungannya dengan pada bab lain yang mengatakan ini ngajinya harus beda-beda. Ada bab yang mengatakan syaki ausa'i. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak membahas. Kita keturunan daripada Nabiullah Nuh alaihissalam, dan apakah ketika azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Nuh itu menyeluruh kepada satu dunia? Jawabannya adalah iya. Karena ketika itu dijelaskan dalam kitab dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ya, Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwasanya yang dikarang oleh Al-Imam Ismail Ibnu Katsir atau Ibnu Katsir kita kenal ya, itu beliau mengatakan bahwasanya ketika Nabi Nuh alaihissalam diturunkan azab kepada kaumnya, maka itu menyeluruh kepada satu dunia. Kok bisa gitu? Ketika Kan'an itu anak Nabi Nuh, dia itu diajak ke kapal nggak mau, lalu dia naik ke atas gunung karena Allah banjirin juga sampai gunung. Kira-kira kena ya satu dunia? Kena. Jadi keturunan Nabi Nuh ada 3 yang masih ada, Syam, Ham, sama Yafis. Nah, kalau daripada Syam itu keturunan daripada bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi. Terus kemudian ada lagi Ham itu daripada keturunan Afrika ya, Afrika. Kemudian Yafis itu daripada dikenal sebagai Abu Ya'juj wa Ma'juj atau bangsa Mongol. Nah, itu mungkin yang saya ketahui. Bagaimana pendapat kalau misalnya kita itu nggak sholat Jumat 3 kali, apakah kita digolongkan sebagai orang yang kafir? Dikatakan mentara kal jumu'atan salah satu marratin. Kalau ada orang yang ninggalin 3 kali sholat Jumat tahawunan karena menyepelekan ya, toba Allahu ala qalbi ya, Allah tutup tuh hatinya. Nah, cuman kita di sini bukan daripada menyepelekan, cuman kita menghindari daripada
bahaya ya. Dikatakan syurra minal majzum firaraka minal asad. Larilah ketika kamu mendapati suatu negeri ada wabah, firaraka minal asad. Larinya seperti kamu lari kepada singa ya. Kalau misalnya ada yang bilang, oh itu mah ciptaan Allah, makhluk Allah, singa pun makhluk Allah. Cuman bedanya corona itu enggak zahir, yang makhluk Allah itu zahir. Apa itu puasa ayyamul bid? Puasa ayyamul bid ya, ayam itu artinya hari, bid itu artinya putih. Jadi puasa ayyamul bid itu adalah ketika bulan yang begitu terang menyinari bumi. Itu biasanya adanya 3 hari di setiap bulan, itu biasanya pada hari ke tanggal 13, 14 dan juga 15 itu puasa ayyamul bid. Puasa sunnah banyak ya. 8 hari Senin Kamis ya. Senin Kamis selama seminggu itu 8 hari. Terus juga ada lagi puasa Daud ya, selang-seling. Hari ini puasa, besok enggak, besok lagi puasa. Ada lagi puasa ad-dahar. Puasa dahar ini diamalkan oleh Sayyidina Aisyah, Sayyidah Aisyah ya, puasa sepanjang tahun. Nah, puasa dahar ini adalah ikhtilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau misalnya kita membantu mengqadha daripada puasa seseorang? Kalau misalnya mengqadha daripada yang hidup, maka hukumnya nggak boleh. Kita kasihan nih, dia qadhanya udah 3 tahun nggak puasa. Kita kasihan, cuman tetap nggak boleh. Kecuali kalau orang itu sudah meninggal, baru boleh kita qadha. Karena ibadah itu nggak bisa ditransfer, amal ibadah nggak bisa ditransfer. Tapi kalau misalnya udah meninggal, maka hukumnya boleh, kita bahkan wajib untuk bahkan ada ulama yang mengatakan wajib untuk mengqadha daripada kewajiban mayit yang tertinggal. Wallahu a'lam. Yang menggantikan haruslah ahli waris ya. Kalau ibu meninggal, maka yang gantiin anak-anaknya. Kalau misalnya anak-anak yang meninggal, ibu juga masih dapatan warisan, maka ibunya tersebut yang menggantikannya. Wallahu a'lam. Kalau misalnya pakai obat tetes mata ketika puasa batal apa enggak? Ada beberapa pendapat ya, salah satunya mengatakan bahwasanya semuanya kalau untuk mata itu enggak batal. Ya, enggak batal karena kenapa enggak batal? Ini bisa kita lihat di Fatawa Mu'asyirah ya, kitab daripada karangan Syekh Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan bahwasanya obat tetes mata yang dimasukin ke mata nggak batal. Kalau misalnya dikatakan bahwasanya idkhalu sayfil jaw ya, masuk ke sesuatu ke dalam rongga, yang dimasuk rongga ya, pendapat daripada Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi, maksud rongga itu yang masuk kepada tenggorokan dan juga lambung. Tapi sebagian ulama Indonesia memakai pendapat bahwasanya beberapa yang harus kita hindari termasuk kuping, telinga, tapi mata itu tidak termasuk. Wallahu a'lam bishawab. Memakai suntik pada saat puasa batal atau enggak? Ada 2 ya. Kalau misalnya suntiknya itu untuk kesehatan, maka enggak batal. Tapi kalau suntiknya untuk makanan infus, maka dikatakan sebagai batal. Itu yang kami dapatkan daripada guru kami, Allahu a'lam. Bagaimana ketika orang-orang sekarang banyak yang mengganti lafaz azam dengan menyuruhkan untuk sholat di rumah, maka dikatakan oleh para guru-guru kami ini adalah sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena fungsi azan ada 2. Yang pertama mengingatkan waktu daripada sholat, yang kedua mengajak pada ke masjid. Tapi ketika terjadi pandemi seperti ini, maka berganti kepada satu fungsi, yaitu mengingatkan waktu sholat tanpa mengajak kepada masjid. Ini yang perlu kita ketahui. Kenapa nggak sholat di masjid aja? Karena jelas Nabi mengatakan kalau misalnya kita mendapatkan wabah di suatu negeri, maka firaraka minal asad. Larilah kamu seperti kamu larinya seperti singa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami dapatkan daripada guru. Bagaimana kita menangani ketika iman lagi naik dan juga turun? Al-Imam Muslim mengatakan dalam Sahih Muslim bahwasanya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan juga menurun. Nah, emang ini stabil
dirasakan oleh umat yang dhaif seperti kita. Nah, kalau misalnya ketika Yazid ketika bertambah, maka caranya itu dengan bid'ah, dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita yangkus, berkurang daripada iman kita, maka itu disebabkan oleh daripada maksiat, ya, dengan maksiat. Oleh karena itu hindarkan maksiat, tingkatkan lagi ketakwaan agar ketakwaan kita, keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.